Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu akhir tahun gerejawi dan sekaligus mengingat orang-orang yang mendahului kita tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayat 4. Saya baca dalam Alkitab terjemahan baru 2. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian firman Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan bisa menjalani tahun gerejawi, dan kita tutup pada minggu ini. Artinya setahun kita telah melewati dari 20 November 2022 yang lalu hingga 26 November 2023. Kita boleh melakukan segala tugas kesaksian kita, tugas persekutuan kita, dan tugas pelayanan kita, baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita telah ambil bagian dalam kegiatan itu, dan kita patut bersyukur kita tiba pada akhir tahun gerejawi ini. Sembari kita memohon minggu depan kita sudah masuk tahun baru gerejawi, atau sering kita sebut dengan Advent pertama, dan kita akan memulai kehidupan baru menggereja, menjadi orang-orang yang menggereja, hidup dalam kehidupan bersama Tuhan. Tema yang akan kita gumulkan pada akhir tahun gerejawi ini ialah menyongsong langit dan bumi yang baru. Menyongsong langit dan bumi yang baru. Ini menjadi sebuah harapan dalam rangka menyongsong. Berarti kita belum masuk ke bumi dan langit yang baru itu. Kita sedang berada di bumi ini, tapi sedang menyongsong akan ada langit dan bumi yang baru. Tapi bagi saudara-saudara kita yang kita sebut namanya tadi dalam warta jemaat, dalam mengenang kematian mereka yang mendahului kita lebih dulu dari dunia ini, dari keluarga, dari masyarakat, mereka telah memasuki langit dan bumi yang baru itu. Mereka telah menikmati kebersamaan dengan Allah, Sang Pencipta mereka. Tetapi kita sedang menanti, bahkan menyongsong langit dan bumi yang baru itu, yang di dalamnya akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tidak akan ada lagi di sana kesakitan, penderitaan, tangis, dan penderitaan yang mencekam. Tetapi di sana akan ada pujian dan penyembahan. Inilah yang kita akan lihat, bagaimanakah sebenarnya langit dan bumi yang baru itu. Apa itu? Sehingga kita nanti berharap suatu saat kita bisa masuk ke dalamnya, dan kita persiapkan diri kita menyongsong langit dan bumi yang baru itu. Kalau bahasa sederhananya, sebenarnya langit dan bumi yang baru itu ialah sorga kekekalan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, bagi orang yang percaya. Bagaimana sorga dan langit dan bumi yang baru itu, tak seorang pun yang bisa menggambarkannya, karena tidak ada yang kembali dari sana. Saya sendiri belum pernah ke sorga, sehingga saya sulit menjelaskan sorga bagi kita. Tetapi menurut kesaksian kitab suci,
Surga itu bisa kita bayangkan sesuatu tempat di mana ada Yerusalem baru, di mana ada sukacita besar yang dipenuhi dengan lagu-lagu pujian, lagu-lagu malaikat. Berarti di sana hanya kerja kita menyanyi dan memuji Tuhan. Inilah mungkin gambaran surga, langit dan bumi yang baru itu. Tetapi zaman sekarang ada banyak orang yang mengklaim diri pernah ke surga dan balik ke bumi ini. Saya heran melihat orang seperti itu. Karena Yesus saja, Yesus masih naik ke surga dan hingga kini belum turun ke bumi. Kalau dia sudah turun ke bumi, maka sebenarnya bumi sudah kiamat. Tapi ada orang yang berani mengklaim diri pernah ke surga dan balik ke bumi. Berarti dia lebih daripada Yesus. Bahkan yang paling aneh lagi, ada orang yang mengaku pergi ke neraka, lalu balik ke bumi, pergi ke surga, turun ke bumi. Kayak travel. Naik ke surga, turun ke bumi, pergi ke neraka, turun, naik lagi ke bumi. Wah, kayak travel. Berarti ada travel ke surga, ada travel ke neraka. Hebat itu. Menurut saya itu ajaran sesat yang menyesatkan iman orang percaya. Atau ada yang di sini sudah pernah ke neraka? Ada? Tunjuk tangan dulu. Saya tidak ikut, hanya mengajak. Atau yang sudah pernah ke surga? Saya pun juga belum pernah. Tetapi baiklah, karena kita belum pernah ke dua tempat itu, sekarang kita akan belajar bagaimana menyongsong langit dan bumi yang baru itu. Ada beberapa aspek dalam langit dan bumi yang baru itu, sehingga kita nanti bisa menghayal, saya mau kemana ini? Perjalanan saya selama di dunia ini. Arah kemana jalanku? Aspek yang pertama yang akan kita lihat dari langit dan bumi yang baru itu ialah aspek transformasi total. Nah, kalau kita baca ayat yang pertama, dikatakan demikian. Kalau kita baca yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Berarti total langit yang baru, bumi yang baru lenyap. Yang akan ada nanti ialah langit dan bumi yang baru yang berbeda dengan langit dan bumi yang lama. Bahkan di langit dan bumi yang pertama itu ada laut, tetapi di langit dan bumi yang baru nanti tidak ada lagi laut di sana. Ini sesuatu perubahan yang radikal. Kita sedang berjalan kepada sebuah kenyataan baru di mana di sana jauh berbeda dari di bumi yang kita tempati sekarang ini. Saya mau ilustrasikan ini supaya nanti kita bisa mengerti ini aspek transformasi total ini apa artinya. Nah, misalnya saya lihat tadi ada dua kor yang bernyanyi ya. Ada dari Fakultas Etnomusikal dari USU, ada dari PPGKPI. Mungkin kita menikmati lagu tadi, apalagi yang kedua dari GKPI itu kan. Gitu kan. Kalau kita melihat enak sekali dirjennya kan, tinggal gini. Ya gitu kan. Tapi kita tidak lihat bagaimana mereka latihan setiap hari Sabtu ya, atau hari apa. Latihan itu. Dirjennya itu mungkin gondok kadang-kadang. Sudah gitu kan. Sol gitu. Ini latih. Ulangi. Suara satu dulu, suara dua dulu, suara tiga, suara empat. Lalu digabungkan. Lalu setelah mereka latihan bersakit-sakit melatih suara 1, 2, 3 dan 4 diharmonisasikan, lalu mulailah dia memainkan gerakan tangannya. Artinya mereka memulai dari sesuatu yang sulit, mungkin berlatih, capek, atau ada yang menyerah, akhirnya tidak jadi dia ikut bernyanyi. Tetapi orang yang bertahan lalu mengumandangkan lagunya dengan merdu, itulah yang memberi kebahagiaan. Artinya apa? Hidup ini pilihan. Apakah kita mau bersakit-sakit atau mau menderita? Pada akhirnya berkemenangan, pada akhirnya menjadi berkat, pada akhirnya menikmati kesenangan. Atau
kita bersenang-senang dulu, tidak mau latih A, B, C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tidak mau satu hentakan, dua hentakan, tidak mau sakit, artinya tidak mau ikut masuk punguan PP atau tidak mau latihan, pokoknya gembira saja dan pada akhirnya menderita. Mana transformasi mana yang mau kita pilih? Transformasi pilihan hidup yang menderita lalu pada akhirnya bahagia, atau bahagia dulu tapi pada akhirnya menderita. Kalau saya gambarkan ini kepada kehidupan realitas kita sekarang, kalau kita baca tadi Yesaya 65, usia kita diharapkan itu lebih dari 100 tahun. Orang yang mati 100 tahun dikatakan kategorinya apa? Mati muda. Wow, keren ya. 100 tahun masih kategori muda. Dan orang yang mati di bawah 100 tahun itu orang yang terkutuk. Ngeri loh. Berarti tadi yang di warta jemaat itu paling tua 81 kan. Belum sampai 100. Jadi kalau kalian nanti mati umur berapa? Nggak tahu ya berapa umur kalian mati. Di bawah 100 atau di atas 100. Kalau berdasarkan teks itu harus orang 101 tahun baru disebut orang yang mati dalam Tuhan kan? Nggak ada. Kalau kalian baca Kejadian 6 ayat 3, usia kita 120 tahun. Ada yang berani sampai 120 tahun? Mana ada. Akhirnya Pemasmur berkata, wah nggak tercapai 120 tahun, 70 sampai 80 tahun aja. Itu pun kalau kuat. Kalau nggak kuat 60 lah. Karena apa? Manusia ini kan nggak mau menjaga diri, menjaga pikirannya, menjaga kehidupannya. Semua dia mau pakai, akhirnya habis tenaga, cepat mati. Nah, saya mau gambarkan gini. Entahkah itu 70 tahun, 80 tahun kita berada di bumi ini, apakah kita sedang mempersiapkan diri kita ke langit baru atau bumi yang baru, yang penuh pujian, sukacita besar ke sorga, atau ke neraka kekal yang penuh dengan penderitaan? Bagaimana caranya? Selama di dunia ini, kalau mau ke sorga, ketika dia dihina, difitnah, ketika dia disakiti, ketika dia mengalami penderitaan karena melakukan kebenaran, dia berkata, ya ini sebentar kok. Nanti di sorga tidak ada lagi orang yang menghina saya, yang menyakiti saya, orang yang melakukan kejahatan kepada saya. Sabar. Dia pilih jalan sabar, dia pilih jalan menderita, tahan menderita selama di bumi, sehingga nanti dia bisa masuk sorga. Atau pilih transformasi yang kedua, selama di dunia ini dia senang melihat orang menderita, dia senang membuat orang sakit hati, dia senang membuat orang menangis, dia senang membuat orang terluka, dia senang membuat orang kacau balau. Dan dia tertawa, hahaha, aku telah membuat dia nangis, aku telah membuat dia gagal, aku telah membuat dia menderita. Akhirnya dia senang di bumi, tapi akhirnya masuk neraka. Pilih mana? Ayo, pilih mana? Kamu senang di bumi masuk neraka, atau menderita di bumi masuk surga? Pilih mana? Jangan pilih yang enak. Di bumi enak, masuk surga. Jarang itu. Itu pilihanmu yang semau dewe itu. Enggak ada orang yang masuk surga tanpa menderita. Tidak ada. Tetapi dia berjuang menahan sakit, menahan hinaan, menahan derita, karena dia berkata, nanti di langit baru dan bumi yang baru tak ada lagi ini. Sabarlah hai jiwaku, tahanlah selama 70-80 tahun di bumi ini menderita. Ada banyak orang mahasiswa, ini saya kembali ke mahasiswa, mungkin tidak mau menderita belajar di kursi meja, belajarnya berjam-jam membaca buku, enggak tahan dia. Tapi mengaku mahasiswa, ingin sukses, ingin dapat nilai A, ingin cum laude,
tapi tidak mau duduk di kursi belajarnya 2 jam sehari membaca buku. Tapi ingin nilai A. Mungkinkah? Nonsen. Tidak mungkin. Harus investasikan waktumu duduk di kursi belajar, membaca, melatih, sehingga sukses grade A dan 4,0 cum laude. Tetapi kalau kau pelihara kemalasanmu, lihat buku, nantilah. Mau mengerjakan paper, nantilah, entarlah. Akhirnya deadline, baru SKS, sistem kebut semalam. Tidur jam 3 pagi, bangun jam 6 antar ke dosen, lalu setelah diantar tidur lagi. Itu namanya mahasiswa yang malas. Tahukah kalian apa akibat orang yang malas? Tahu? Saya bukan menakut-nakuti. Menurut orang pintar, nanti kalau kalian baca tentang neraka, neraka paling dalam, yang dihukum paling jauh, paling berat, ialah orang malas. Neraka yang paling terkejam siksaannya di neraka ialah orang malas. Jika Anda ingin disiksa paling kejam di neraka, maka malaslah berdoa, malaslah baca kitab suci, malaslah belajar pelajaranmu, malaslah mengasihi orang tuamu, malaslah ke gereja, malaslah segalanya, maka Anda akan di neraka lantai 7. Ngeri. Sekarang buatlah di catatanmu, aku tidak mau ke neraka tingkat 7. Aku rajin, ganti kata malas dengan rajin. Bangun pagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, baca kitab suci, doa tiap pagi. Kalau mau, jadi ganti kalimatnya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau ke langit baru dan bumi yang baru. Berarti terjadi transformasi total. Jadi jangan anggap nanti selama 70 tahun, 80 tahun Anda berada di bumi ini otomatis masuk surga. No. Jangan anggap setelah mendaftar di universitas, di sekolah negeri atau di SD, SMP, SMA, setelah mendaftar tiba 6 tahun tamat dikasih ijazah. No. Mendaftar ke USU lalu setelah 4 tahun diberi gelar sarjana teknik. No. Harus bersusah-susah, berjerih payah supaya dapat hasil yang bagus. Walau sekarang ada contoh yang tidak bagus di negara ini, seolah-olah tidak perlu lagi perjuangan, bukan? Tiba-tiba langsung jalan tol. Jangan tiru itu, nggak bagus itu. Hidup ini penuh perjuangan untuk meraih keberhasilan. Jangan ambil jalan tol untuk dirimu, apalagi karena ada fasilitas bapak, ya. Jangan, nggak bagus. Itu yang pertama, aspek transformasi total. Yang kedua ialah munculnya Yerusalem baru, kota baru yang disebut dengan sebagai pengantin perempuan yang turun dari sorga. Disebut di Adam ayat 2 tadi, dikatakan begini. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yerusalem baru itu datang turun, berhias, berdandan untuk calon pengantin. Jadi berarti langit dan bumi yang baru itu adalah sebuah proses bagaikan pengantin. Pengantin itu tidak ada ujuk-ujuk tiba langsung besok dibawa ke gereja diberkati Tuhan melalui hambanya. Gak ada itu di kita. Biasanya berteman dulu, pacaran, lalu kasih tahu ke orang tua, meningkat pacarannya, lalu disetujui orang tua, lalu mulai lamar hori dinding,
mulai merhata sinamon, martupol, lalu parpasu-pasu, diberkati. Artinya ada proses yang dilewati, dijalani sehingga bisa menikah dengan baik. Itulah terjadi dalam pernikahan. Lalu kalau kita ingin menikah atau masuk ke langit yang baru, kota Yerusalem itu, maka selama kita hidup di bumi ini, berdandanlah menjadi seorang pengantin yang diizinkan menikah dengan kota suci itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri menjadi pengantin bagi kota mulia Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Berarti ada kerinduan kita masuk Yerusalem, dan di sanalah kita akan menikmati sukacita besar. Makanya kota Yerusalem itu dibanggakan, diimpikan oleh umat percaya. Bukan kota Yerusalem yang ada sekarang ya, yang sedang gontok-gontokan ya antara Hamas dan Israel, bukan itu. Walaupun sebenarnya di sananya kota Kanaan dulu ketika Abraham pergi ke tanah perjanjian di kota Palestina dan Israel sekarang yang Kanaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, apa yang akan kita lihat dari aspek langit dan bumi yang baru itu ialah dekatnya Allah dengan manusia. Dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia tinggal bersama-sama mereka. Jadi Allah yang turun, lalu dia menjadikan dirinya dekat dengan orang-orang yang di kemah itu. Supaya apa? Dia menjadi Allah orang Israel. Dia menjadi Allah orang yang dekat kepadanya. Bahkan dikatakan di sini, dia menyertai mereka. Jadi orang yang ingin masuk ke Yerusalem yang baru, ke langit dan bumi yang baru ialah orang yang dekat dengan Allah. Pastikan diri kita dekat dengan Allah. Di manakah kita dekat dengan Allah? Di kemah Allah. Di manakah kemah Allah ada? Biasanya seperti ini, di rumahnya yang kudus, di baitnya yang kudus, di gereja. Di sinilah kita bersekutu dengan orang kudus, bersekutu dengan Allah melalui firman-Nya. Dan ketika kita setiap minggu datang beribadah, kita mendekat kepada Allah, setiap hari kita bersekutu dengan Dia, kita mendekat dengan Allah, maka kita sebenarnya sudah penghuni langit dan bumi yang baru. Setiap kita mendengar firman Tuhan, ada suasana baru, ada suasana ketenangan di dalam hati kita. Dekat dengan Allah membuat kita tenang, membuat kita bisa menyelesaikan segala masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, apa aspek dari langit dan bumi yang baru itu ialah akan terjadi pemulihan dan penghiburan. Kalau kita baca ayat yang keempat dikatakan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Tidak ada lagi. Berarti langit dan bumi yang baru itu melenyapkan segala derita dan membuka peluang untuk bersuka cita. Aspek langit dan bumi yang baru ialah penuh dengan pujian dan sukacita. Inilah aspek dari langit dan bumi yang baru ini. Sekarang apa yang hendak kita renungkan dalam minggu akhir tahun gerejawi dan sekaligus mengenang orang yang meninggal? Yang pertama, ada harapan dan pengharapan. Tadi tatkala dibacakan nama-nama orang yang meninggal yang mendahului kita warga jemaat GKPI Pamen ini, mungkin hati kita terenyuh. Bisa saja nama-nama yang tidak disebutkan dalam warta jemaat ini adalah bisa saja nama orang tua kita, nama adik kita, abang kita, opung kita, namboru kita yang tidak warga jemaat ini, tetapi di kampung sana kita mengenang mereka.
bisa saja hati kita terenyuh nama mereka disebut dan telah berakhir hubungan kita dengan mereka. Tetapi ingat, minggu akhir tahun gerejawi ini dan minggu mengenang kematian kita, bukan hanya mereka yang disebut nanti dalam warta jemaat ini. Ada kalanya namamu yang disebut di situ nanti. Ada namamu yang disebut di sini dan orang lain yang mendengar namamu disebut. Apa buktinya? Lihat tangan kananmu dulu. Apa tertulis di sana? Huruf apa di sana? M. Lihat tangan kirimu. Apa tertulis? Huruf apa? M. Memento mori. Memento mori artinya apa? Mesti mati. Anda mesti mati. Katakan ke dirimu, saya mesti mati. Besok pagi lihat tanganmu, mesti mati. Ya Tuhan, mesti mati. Berarti hari ini aku mesti mati. Karena itu sebelum Anda mati, berharaplah engkau dekat dengan Allah. Berharaplah engkau telah bertobat, engkau telah berubah, bertransformasi menuju surga atau menuju neraka. Kalau engkau mati didapati Tuhan setia, maka engkau masuk surga. Tapi kalau engkau mati didapati tidak setia atau malas tadi, berharaplah ke neraka yang ketujuh tadi. Pilih mana? Hidup ini adalah pilihan. Jangan setelah mati Anda memilih. Tidak ada waktu lagi. Waktu memilih hanya dikasih Tuhan 70-80 tahun. Anda berada di dunia yang sementara ini. Maka berharaplah engkau masuk surga, bukan masuk neraka. Coba lihat acara kita tadi, nyanyian itu. Di halaman bagian yang nomor 10. Nomor 10 di atas ada lagu dari apa ini? Kidung Jemaat 237 ayat 2. Dikatakan di sini, bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam surga mulia nama kita tertera. Katakan ke dirimu, jika aku mati Tuhan saat ini, namaku tertera di surga. Amin. Amin. Wah, penghuni surga ini. Kalau tadi yang jam 4:30 nggak ada suaranya. Kutanya mau ke neraka nggak bersuara. Kutanya mau ke surga pun nggak bersuara. Tapi kalau yang malam ini kayak bulat ke surga sekarang. Amin. Tapi jangan berangkat sekarang ya. Tunggu tamat kuliahmu dulu. Tunggu menikah, tunggu punya anak, tunggu punya cucu. Ya, jangan sekarang. Tapi siap-siaplah, mesti. Jangan takut mati, mesti. Nah itu, kalaupun besok mati nggak apa-apa, tapi engkau masuk surga. Daripada usiamu 100 tahun masuk neraka, untuk apa? Mati sekarang aja lah masuk surga kan? Lebih baiklah mati sekarang masuk surga daripada mati 100 tahun masuk neraka. Ngapain? Sudah capek di dunia ini 100 tahun, masuk neraka. Ngapain? Lebih baiklah pendek umurnya masuk surga. Tapi lebih bagus panjang umurnya masuk. Itu bagus. Maka berlatihlah bernyanyi seperti mereka. Nanti minggu depan selain PPGKPI, selain musikal USU, nanti dari kampus-kampus lain bernyanyi lagi ya, supaya berganti-ganti di sini nyanyi. Latihan ke surga itu. Yang bernyanyi ini latihan ke surga ini. Kalau Anda tidak pernah bernyanyi, berarti tidak bernyanyi di surga. Di surga kerja kita hanya menyanyi. Tidak ada di situ fisika, biologi, sejarah, fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, bisnis, nggak ada itu. Yang ada nanti di situ fakultas menyanyi, fakultas bernyanyi surga, itu kan fakultas bermazmur surga, itu saja. Jadi walaupun engkau fakultas ekonomi bisnis, fakultas sosiologi, fakultas apapun, berlatihlah bernyanyi besok di kamarmu. Supaya apa? Engkau penghuni surga. Amin.
Itu yang pertama. Yang kedua, terjadilah pertobatan, transformasi total. Jadi karena mesti mati, bertobatlah. Seolah-olah besok Tuhan akan memanggil kita. Tuhan, kalau begitu dosaku kepada orang tuaku, sering aku memarahinya, ajarlah aku tidak berdosa Tuhan. Mulai besok lembutlah bicara sama mama. Mama, selamat pagi. Hari apa ini? Gitu ya. Kok bisa berubah? Karena dengar khotbah kemarin di GKPI Pamen kan gitu kan. Karena dia sudah ingin kalau mati pun hari ini sudah masuk surga. Dia berubah. Manggil bapaknya, papi selamat pagi, minum kopi pak, kan gitu kan enak. Ini pak, kenapa pak? Enggak ada pak. Wah, ngomong sama bapak mama kayak menyenggak orang tak jelas gitu. Jadi ngomonglah dengan baik, sopan, berlatih seperti di sorga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita harus berlatih sesama, peduli sesama. Allah yang adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia peduli manusia yang berdosa ini supaya jangan masuk neraka, tetapi Dia ingin kita masuk surga. Maka Dia menjelma menjadi manusia, lalu Dia mengajar tentang hidup yang kekal, lalu setelah itu Dia mati di Golgota, mengorbankan anaknya yang tunggal supaya apa? Kita masuk surga. Maka kalau Allah sudah berkorban untuk kita, peduli dengan kita, turun dan menjadi satu di kemah itu, Dia dekat dengan kita, maka kita pun harus peduli dengan sesama. Mulailah peduli dengan orang tua, peduli dengan adik kakak, peduli dengan sesama teman kos, peduli dengan tugas kita sebagai mahasiswa, peduli dengan gereja, peduli dengan masyarakat. Sehingga ketika Tuhan melihat kita, wah ini anak ini peduli rupanya sama dengan saya, maka engkau penghuni surga. Lalu yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan dalam akhir tahun gerejawi ini? Maka latihlah dirimu bernyanyi untuk Tuhan. Saya sudah katakan tadi, bernyanyi untuk Tuhan itu penting sekali. Kalau kita baca nanti Mazmur 69 ayat 31-32, ketika kita bernyanyi di hadapan Tuhan, itu dipandang Allah setara dengan satu lembu jantan. Kalau kita bernyanyi untuk Tuhan, dianggap Tuhan itu setara dengan lembu jantan. Lembu jantan harganya sekarang berapa? 20 juta. Katakanlah 20 juta. Jadi kalau engkau bernyanyi di gereja ini 7 kali tadi, kalikanlah 7 kali 20. Yang kau bawa 120 juta, 140 juta pulang gereja ini. Tambahlah mereka bonus tadi. Jadi 8 kali mereka bernyanyi, 8 kali 20, 160 juta bagi mereka. Maka besok mulailah bernyanyi untuk Tuhan, 20 juta. Bernyanyi 20 juta. Kalau 3 kali sehari, pagi, siang, malam bernyanyi untuk Tuhan, kalikanlah. Berkat Tuhan itu luar biasa bagi orang yang memuji Tuhan. Karena di surga nanti tugas kita hanya bernyanyi. Lalu Tuhan katakan, hei, kalian dari mana? Jemaat mana? GKPI ada? Oh bukan Pak, saya bukan GKPI, tapi sering di GKPI Pamen. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Bernyanyi itu kalian. Aduh Pak, enggak pernah kami bernyanyi, hanya nyanyi-nyanyi biasanya. Oh normatif. Di surga pun ada tingkatannya kan. Di balkon 1, 2, 3. Enggak yang utamanya itu. Karena tidak pernah berlatih menjadi penghuni surga yang baik. Hanya normatif, biasa-biasa saja. Karena itu supaya jangan penghuni surga yang biasa-biasa, latihlah diri kita menjadi penyanyi yang handal. Seperti tadi. Di surga pun nanti kita menjadi penyanyi yang handal. Karena apa? Sudah terlatih di bumi ini menyanyi untuk Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan kita dalam minggu akhir tahun gerejawi dan sekaligus mengenang orang yang meninggal. Kiranya Tuhan menolong kita bagaimana kita menyongsong langit dan bumi yang baru. Karena kita yakin kita akan menuju sana suatu saat ketika akhir hidup kita berakhir dari dunia fana ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena dalam minggu akhir tahun gerejawi ini sekaligus mengenang kematian kami dan kematian orang-orang yang mengasihi kami. Kami akan mengalami transformasi total. Berubah menuju kehidupan sorga kekekalan.
Kami akan menanti Yerusalem baru bagaikan pengantin. Kami bersiap-siap untuk menyambut kehadirannya. Dan kami akan terus dekat selama di bumi ini dengan Tuhan. Bersama Tuhan kami akan yakin untuk masuk ke dalam sorga. Dan kami akan terus peduli dengan sesama. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang mempersiapkan diri menuju sorga kekekalan. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita